Semarang, Mas. Semarang, bapaknya Bandung. Bandung. Wah. Oke, hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 saya berada di Tugu Titik Nol yang terletak di seberang kantor otorita IKN atau bisa disebut Balai Kota IKN. Dan dari sini pukul 8 pagi kita bisa melihat bis dari Bluebird, bis listrik yang mengantarkan para pegawai ASN dari otorita IKN untuk berangkat ke kantor. Dan ini pukul 8 pagi tampak bis listrik dari Bluebird ini menurunkan para pegawai ASN, dan ini adalah bis yang ke-6 kalau tidak salah, karena sebelumnya sudah ada beberapa bis yang lewat untuk menurunkan penumpang, tetapi tidak saya dokumentasikan karena saya sedang mendokumentasikan kawasan di Plaza Bhinneka. Nanti video mengenai Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini akan saya tayangkan terpisah. Untuk video kali ini saya fokus di momen kedatangan para ASN. Jadi bis listrik dari Bluebird ini jumlahnya memang masih terbatas. Jadi nanti mereka menurunkan dulu penumpang kloter pertama, kedua, ketiga, dan kemudian mereka balik lagi untuk menjemput para pegawai ASN yang tinggal di Rusun ASN 1 dan di Hunian Pekerja Konstruksi Site 2. Menurut info ada sekitar 500 pegawai ASN yang dipindahkan dari kantor Jakarta, yaitu dari Menara Mandiri dan kantor yang di Balikpapan, kantor yang di Pantai Mentari Compound. Jadi terhitung mulai tanggal 3 Maret 2025 secara resmi sekitar 500 pegawai ASN dari otorita IKN telah resmi berkantor di Balai Kota IKN. Dengan adanya para pegawai ASN otorita IKN di Ibu Kota Nusantara saat ini, tentu akan semakin mempercepat proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, karena banyak sekali yang harus diselesaikan langsung di Ibu Kota Nusantara saat ini. Jadi kalau dihitung ada belasan bis listrik dari Bluebird ini bolak-balik dari Rusun atau HPK menuju ke Balai Kota IKN ini. Jadi kalau dilihat kapasitas bis listrik ini kurang lebih 20-30 orang. Maka jika jumlah pegawai ASN-nya 500 orang, kurang lebih membutuhkan 20 kali bolak-balik untuk satu bis listrik. Dan bis dari Bluebird ini kalau tidak salah di IKN jumlahnya ada 5. Mungkin sudah bertambah lagi karena bis ini juga melayani kunjungan wisata dari pengunjung umum untuk masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini. Luar biasanya kebijakan dari otorita IKN bahwa seluruh ASN yang bertugas dilarang membawa kendaraan pribadi. Jadi mereka semua naik bis listrik dari Bluebird dari tempat mereka tinggal, dari Rusun ASN maupun dari HPK, diantar dengan bis listrik untuk sampai ke Balai Kota IKN. Dan luar biasa juga investasi dari Bluebird Group di IKN senilai 250 miliar. Mereka melakukan pengadaan layanan bis perkotaan listrik, taksi listrik, mobil rental listrik, dan bis jurusan dari IKN Balikpapan IKN. Investasinya tidak hanya penyediaan armada saja, tapi juga nantinya kan ada fasilitas pendukung seperti halte
park and ride, transfer point, depo, dan charging point untuk kendaraan listriknya. Sukses selalu untuk Bluebird yang mendukung teknologi ramah lingkungan. Apalagi sumber energi listrik di IKN saat ini tidak bersumber dari energi batu bara lagi, tapi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang telah rampung dibangun oleh PLN bekerja sama dengan Semcorp, perusahaan dari Singapura. Bisa dikatakan para ASN dari otorita IKN ini adalah pencetak sejarah. Mereka menjadi ASN perintis yang memulai bekerja di ibu kota Nusantara. Semoga didukung oleh kementerian-kementerian lainnya untuk segera pindah juga, dan semoga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bisa dengan bijaksana mengatur kementerian mana yang menjadi prioritas untuk dipindahkan terlebih dahulu di ibu kota Nusantara. Selamat berkantor para ASN dari otorita. Sedikit wawancara Pak, asalnya dari mana Pak? Semarang. Semarang, bapaknya Bandung. Wah, masnya sama. Oh ya. Sejak kapan di IKN membangun? Saya bulan Agustus. Ya. 2024. Ya, berarti di sini 2 tahun, Pak. Oh, berarti Agustus 2023 mungkin. Enggak, 24, 25 kan 2 tahun. Oh ya. 24 ke Iya kan? Betul kan? 4 tambah 2 6 bulan. Ya, 2024 sama ini kan 2025 kan? Iya. Berarti kan 2 tahun. Boleh Pak, diatur aja. Berarti ngerjakan landscape ya Pak ya? Ini untuk pertama kali saya kesini itu kerjaan itu yang bundar itu. Oh. Yang air mancur itu. Air mancur yang Tugu titik nol ini ya. Oke Pak. Mulai dari sana sampai sini. Ya, dari ujung sana ya. Nah, itu sekitar hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Oke Pak. Lancar selalu Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, tetap semangat. Ya, semangat. Mari Pak. Mari. Ya. Jadi gedung otorita IKN ini berkonsep green building, modern dan futuristik. Desainnya seperti kuncup bunga, dan tepat di bagian tengahnya ini ada taman dengan berbagai jenis pohon. Bangunan ini setinggi 6 lantai. Lantai 1 dan semi basement dari gedung ini diperuntukkan sebagai lobby drop off dan sebagian parkir. Kemudian lantai 2-nya sebagai lobby dan plaza. Lantai 3 adalah auditorium dan comment center. Lantai 4 untuk ruang kerja kepala otorita beserta para deputi. Dan lantai 5 dan 6 akan jadi ruang kerja para staf. Dan ini tampak bagian belakang dari gedung otorita IKN, yang dimana pemandangannya adalah jalan poros dari Sepaku ke Penajam. Dan ini tegak lurus dari Istana Garuda, kemudian tiang bendera 79 meter, Taman Kusuma Bangsa, Plaza Seremoni dan titik nol. Dan di sini gedung otorita IKN. Dan ke arah sana nanti akan ada sumbu kebangsaan lagi. Dan infonya itu kalau dilihat dari websitenya Urban Plus, arsitek yang merancang landscape dan tata kota dari kawasan inti pusat pemerintahan, akan ada Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan, dan Plaza Demokrasi. Dan dari Jalan Sumbu Timur juga mengarah ke jalan menuju Rumah Ibadah 6 Agama. Oke, nantikan video saya berikutnya yang akan mewawancarai para ASN, bagaimana kesan pesan mereka bekerja di IKN.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.